ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram, segenap para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami Al-Falah, wabil khusus Bapak Ketua DKM Bapak Haji Dirwan beserta pengurus. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah kita bersama-sama menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga duduknya kita di sini menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian para hadirin, saya mohon doa baca suratul Fatihah sekali lagi untuk putra kami yang sedang dirawat di Rumah Sakit Tamrin dari malam Jumat. Semoga diangkat segala penyakitnya, memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang total. Al-Fatihah biniyati syifa ibni Muhammad sahal anallahu yashifa syifa najilan syifa la yukhlisukum. Dan mungkin saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan segala penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita pada malam hari ini insyaallah akan membahas derajat atau tingkatan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti dengan kita mengetahui tingkatan-tingkatan ini, kita bisa mengukur diri kita. Kira-kira ada di posisi yang keberapa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang ulama ahli tafsir, beliau punya kitab tafsir namanya At-Tasheel li Ulumit Tanzil. Kalau di bahasa Indonesianya itu memudahkan ilmu-ilmu yang turun dari Allah, yaitu Al-Quran yang disebut dengan wahyu ilahi. At-Tasheel li Ulumit Tanzil. Lah di dalam kitab tersebut ketika berbicara ayat-ayat ketakwaan kepada Allah, ada penjelasan yang begitu luar biasa. Di antaranya derajat ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu kita bahas? Sebab Allah sendiri mengatakan surga yang begitu indah, surga yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, surga yang ketika kita mendengar dari para guru, para ustaz, itu jauh lebih indah. Makanya surga itu disifatin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sifatnya surga itu mata tidak pernah memandang,
yang kau bayangkan dengan matamu tentang surga, surga jauh lebih indah. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga apa yang kau dengar dari surga, maka surga jauh lebih indah. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, apapun yang terbesit di dalam hati seorang hamba tentang surga, maka surga jauh lebih indah. Kan kita kadang bayangin ya, ketika membayangkan surga, yang kita bayangkan mungkin bapak-bapak bidadari gitu kan, atau sungai-sungai yang mengalir gitu kan, atau nikmat-nikmat surga yang lainnya. Ternyata pada hakikatnya surga jauh lebih indah. Itu ternyata di dalam Al-Quran, surga yang begitu indah, wa'iddat lil muttaqin, Allah siapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk Allah jadikan hamba-hamba yang bertakwa. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya penting kita tahu derajat tingkatan ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Kita masuk di tingkatan yang pertama. Tingkatan ketakwaan seorang hamba yang pertama, ayyattaqiyal 'abdu al-kufra wa dzalika maqamul Islam. Derajat takwa paling rendah atau nomor pertama, yaitu bertakwanya seorang hamba dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada seorang hamba kemudian ya, dia bertakwa, takut daripada kekufuran, daripada kemusyrikan, daripada berhala-berhala, maka dia sudah masuk di derajat takwa yang pertama. Walaupun ini derajat takwa yang pertama, tapi nanti derajat takwa yang kedua, ketiga, keempat, kelima tidak mungkin diperoleh kalau tidak melalui derajat takwa yang pertama. Apa itu Ustaz? Wa dzalika maqamul Islam. Itu yang disebut dengan apa? Kedudukan seorang hamba sudah dinamakan orang yang atau muslim. Siapapun orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian mereka beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, maka sudah dikategorikan orang yang bertakwa, tapi derajatnya masih derajat yang pertama. Insya Allah sih kalau derajat yang pertama kaya-kayanya nih Pak DKM kita masuk. Karena ya kita alhamdulillah ya, raditu billahi rabba wa bil islami, kita ridho Allah adalah Tuhan kita dan Islam adalah agama kita. Jadi derajat yang pertama, kalau kita nyebut diri kita orang yang bertakwa boleh-boleh saja ya. Karena tadi wa dzalika maqamul Islam. Kemudian para hadirin, derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu derajat yang kedua, tingkatan tangga yang kedua. Biar kita nanti bisa mengukur diri kita ini ada di posisi mana. Tangga pertama, 2, 3, 4 atau 5. Yang kedua, ayyattaqiyal 'abdu al-ma'asi wal hurumat. Ketika seorang hamba bertakwa, takut kepada Allah dengan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan dan juga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kan ada ya Pak, Islam sih Islam gitu, tapi maksiat jangan. Yang haram masih diterjang. Makanya nanti kita bisa tahu nih, kira-kira kita nih posisinya di mana. Apa masih kelas 1 aja nggak naik-naik kelasnya, atau sudah berusaha naik kelas 2.
Ketika seorang hamba berusaha menjauhi kemaksiatan, menjauhi daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang yang paling berat itu sebenarnya bukan taat. Sholat itu namanya taat, baca Quran, sedekah itu namanya sebuah ketaatan. Yang lebih sulit menghindari dari larangan-larangan Allah. Gimana caranya gak maksiat? Gimana caranya tidak terjerumus dari perbuatan-perbuatan haram? Kadang ada orang zaman sekarang yang haram aja susah kan dicari, apalagi yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata para ulama, di antara seseorang itu bahkan bisa mendapatkan derajat kekasih Allah ketika dia mampu menahan dirinya melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an itu tugas seorang muslim itu ada 3. Setidak-tidaknya di antara muslim ada yang menjalankan 3 tugas ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Pertama, ada yang harus berdakwah, mengajak untuk melakukan kebaikan, nge-share pengajian misalnya, nge-share doa-doa, itu dakwah, ngajak orang ke masjid ya. Seperti saya mungkin memaparkan ilmu nasihat itu disebut dengan apa? Yad'una ilal khair ya. Mengajak orang di dalam berbuat baik, tapi sifatnya hanya sekedar ajakan. Bapak, ayo kita ke masjid. Bapak, jangan lupa jaga sholat. Ibu, jangan lupa baca Al-Quran. Sifatnya ajakan, dakwah. Nah, ini baru tingkatan yang pertama. Seyogianya setiap umat, setiap kelompok, setiap warga harus ada yang benar berbuat ini. Kemudian yang kedua, waya'muruna bil ma'ruf. Agak sulit naik lagi, memerintahkan untuk melakukan perkara-perkara yang sudah tidak lagi mengajak, tapi pintu rumah-rumah diketuk. Ayo kita datang ke masjid. Digandeng tangannya datang ke masjid. Digandeng tangannya untuk supaya halakoh baca Al-Quran. Ditarik sarungnya supaya hadir pengajian. Ya, ini sudah masuk ke ranah amar ma'ruf. Lebih sulit lagi di atasnya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Nahi munkar ini yang paling sulit. Tapi saya berpikir, Pak, kalau kita bisa nahi munkar kepada setiap diri kita, nggak perlu ada nahi munkar kepada orang lain. Kalau setiap kita bisa, Pak, nahi munkar kepada diri kita masing-masing, tidak perlu ada nahi munkar kepada orang lain. Nah, ini yang paling sulit, mencegah dari perbuatan munkar. Kalau kita punya anak gak mau sholat, kita nahi munkar, dihukum lah, di apa. Itu kan kadang orang hanya sekedar mengajak apa, setelah anaknya gak mau kemudian. Atau misalkan kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ketika engkau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kata para ulama, bukan berarti dipukul. Ya, ini kalau orang lihat terjemahnya, tapi akhirnya melihat orang gak sholat dipukulin, melihat orang mabuk-mabukan dipukulin. Ya. Padahal kata para ulama, maksudnya biyadih itu dengan kekuatan pemerintah. Kalau di sini berarti Bapak RT atau Bapak RW misalkan. Ya. Misalkan ada perkumpulan adu jago, ya RT RW-nya turun. Gitu. Karena ada tuh kadang di perkampungan gitu kan ada adu jago misalnya, adu burung misalnya, adu ayam ya, ayam jago, itu kan judi. Nah, nanti RT ngumpulin tuh supaya apa namanya tidak terlaksana. Itu maksudnya dia. Fa'il lam yastati fabilisani. Kalau nggak mampu, bukan pejabat negara, ustadz misalkan, ya udah dengan omongan, dengan apa? Dengan ucapan, dengan lisan. Tidak mampu lagi, ustadz bukan misalkan.
pemerintah juga bukan. Ya. Maka fabiqalbi, doain biar sadar, doain biar apa? Tidak terjerumus di dalam kemaksiatan dan juga perkara-perkara yang wadzalika ad'aful iman. Kata Nabi, udah melakukan itu aja masih terkelompok daripada orang yang imannya lemah. Kembali lagi Bapak-bapak Ibu, derajat takwa yang kedua, berusaha bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan apa? Kemaksiatan dan juga perkara-perkara yang haram. Kemaksiatan itu Bapak-bapak Ibu-ibu ada dua. Ada orang melakukan maksiat itu dengan terang-terangan. Wah, ini sangat berbahaya. Bahkan di antara dosa yang tidak diampuni oleh Allah jika melakukan perbuatan dosa dengan terang-terangan. Di antara dosa terang-terangan, kata Nabi, semalam bermaksiat paginya diceritakan kepada orang lain. Maka sebodoh-bodohnya ustaz, ketika ada orang datang pengen bertobat, pengen hijrah, kemudian ditanya, emang ente dosanya apa? Gak perlu ditanya. Itu sebodoh-bodohnya ustaz. Sebab apa? Di antara dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika melakukan dosa terang-terangan. Di antara dosa terang-terangan, semalam bermaksiat, paginya kemudian diceritakan dengan bangga. Itu ada di suatu daerah, bangga dia. Saya semalam minum ciu 1 kerat. Ente mampu gak? Tahu ciu? Khomer. Ini ada pemuda bangga semalam minum Homer 1 kerat. 1 kerat paham ya? Itu kalau ada teh botol itu 1 kerat. Udah maksiat bang. Ini dosa-dosa yang seperti ini yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sama, ada orang datang ke Ustaz pengen taubat, nggak usah. Ustaz itu nanya, ente dosanya apa? Akhirnya disebutin semua. Padahal kenapa menjadi dosa besar pada diri? Kenapa menjadi dosa yang hampir tidak diampuni oleh Allah? Sebab Allah sudah menutupi aibnya. Dia sendiri malah kebuka. Kira-kira tuh orang yang mabok tadi malam tidak diceritakan kepada orang lain, tahu nggak orang? Nggak bakalan tahu, orang udah ditutupin sama Allah. Dia ceritain kan Allah kebangetan ini. Jadi gitu berarti. Ada yang maksiat masih diem, ya ini walaupun salah mending, walaupun masalah masih apa? Berarti dia ada rasa malu. Wah, kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dia masih merasa malu. Bukan munafik ya, tapi dia masih ada rasa malu ketika berbuat salah di depan orang lain. Takutnya akan menjadi contoh. Makanya di antara dosa terang-terangan itu kenapa menjadi dosa yang sulit diampuni? Karena nanti menjadi dosa jariah. Kalau diikuti nama orang terus dapat transferan, mending transferan duit, gitu kan? Transferan dosa. Na'udzubillah min. Kemudian kemaksiatan juga dibagi dua. Ada kemaksiatan yang mengakibatkan dosa besar, ada juga yang mengakibatkan dosa kecil. Jadi nantilah kapan-kapan kalau kita sudah istiqomah nanti bahas dosa-dosa besar. Kalau awal-awal bahas dosa besar takutnya nggak pada datang. Serem banget judulnya. 77 dosa besar misalnya. Waduh, ini mau dihakimi, ini mau diadili gitu. Nanti kalau kita udah istiqomah, istilah kata orang itu ya, minum kopinya agak pahitan gitu. Kalau orang belajar ngopi, biasanya kopinya manis. Tapi kalau udah sering ngopi, senangnya kopi apa? Sama, kita belajar agama basyir. Memang Nabi itu diutus oleh Allah apa? Basyiro wa nadhir. Beri kabar gembira, baru nanti orang dikasih peringatan. Wal hurumat, dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kenapa ini
menjadi derajat yang kedua Ustaz? Ini kan gak mudah meninggalkan kemaksiatan dan juga meninggalkan perkara-perkara yang betul tidak mudah, tapi sudah jelas. Khamar haram, judi apa? Haram, riba zina mencuri membunuh ini udah jelas. Kebangetan kalau kita nggak bisa menghindari, soalnya perkaranya perkara yang sudah jelas. Melawan orang tua haram, dosa. Maka derajat yang kedua ini disebut dengan wa huwa maqamut taubah. Nah, ini takwa yang disebut dengan maqam apa? Taubah. Itu di dalam Al-Qur'an kalau bapak-bapak baca innallaha yuhibbut tawwabin. Nah, ini udah mulai dicintai sama Allah. Sesungguhnya Allah cinta terhadap hamba-hambanya yang rajin bertaubat. Bahkan kata Tuan Syekh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kalau ada orang terbesit di dalam hatinya, taubatnya nanti aja. Toh habis taubat maksiat lagi. Toh habis taubat melakukan kesalahan lagi. Kata Imam Ghazali, dia tahu dari mana? Setelah taubat kemudian dia bisa bermaksiat lagi. Kan bisa jadi habis taubat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Imam Ghazali bisa jadi loh, dia habis taubat kemudian meninggal dunia. Dan banyak kisah yang bahkan dituturkan oleh Nabi, orang yang tadinya membunuh begitu banyak orang. Bahkan perempuan yang suka berzina kemudian bertobat memberi minum seekor anjing kemudian meninggal dunia. Dari mana kita bisa tahu setelah tobat kita masih panjang Maka kata Imam Ghazali, kalau ada bisikan-bisikan tersebut, maka itu bisikan dari setan. Tobat aja. Berusaha menjaga perbuatan kita dengan senantiasa bertobat kepada Allah. Ini udah mulai apa Pak hadirin? Udah mulai dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.